Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari ini tepatnya tanggal berapa Bapak Ibu? 27. Kira-kira kalau ada pertanyaan berarti ini kan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Merasa bahagia atau merasa sedih? Dua-duanya mungkin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PPI At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Tentunya di program Hiyaul Lail yang tadi sudah diawali dengan Tadarus Al-Quran plus terjemahannya yang dipimpin oleh Ustadz Kodrat, Ustadz Yayat dan juga Ustadz Ahmad. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini tentunya menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Dan juga kita akan lanjutkan menambah ilmu kita melalui menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang pada kesempatan malam hari ini akan mengangkat tema membangkitkan semangat beribadah. Baik Bapak Ibu, supaya kita tetap semangat bisa menjaga ibadah kita, bagaimana kita simak penjelasan dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga seperti biasa nanti setelah narasumber kita menyampaikan materinya, Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Baik, dan juga sahabat DM dimanapun berada, terima kasih mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami dan jangan lupa untuk dibagikan. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dipersilahkan, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, para asatid lengkap sekali, Dewan Asatid Darul Mutakin hadir semuanya, alhamdulillah. Para pembimbing jemaah haji, jemaah umroh juga hadir, para sepuh yayasan dan pengurus yayasan dan pengurus DKM, Masya Allah, para jemaah kelihatan lebih banyak lagi. Alhamdulillah, ahlan wassalam juga kepada saudara-saudara kita, sahabat kita yang ikut ngaji online di VDM by Facebook, DM streaming. Alhamdulillah. Kita akan membedah kajian kita kali ini, ya, perjalanan 26 hari Ramadan ini. Kita akan coba kembali evaluasi tentang ibadah kita, membangkitkan semangat beribadah, ya. Baik, nanti kita akan sisakan waktu setengahnya untuk dialog. Baik jemaah yang Allah muliakan, kita akan coba lihat tema pesawat tadi saya perlu sampaikan, diulang lagi, Saudi Airlines. Insya Allah ini akan digunakan penerbangan tanggal 6 Juli SP827 6 Juli CGK Jet, artinya Cengkareng Jeddah 0040, terbang tiba di Jeddah 0615. Kalau sudah dapat nomor penerbangan seperti ini, nah ini baru betul Pak umroh itu, tidak abal-abal. Jadi artinya penerbangannya, pesawatnya, nomor penerbangan, bahkan jam menitnya pun udah kita dapatkan. Tinggal jamaahnya sampai malam ini tinggal 19 seat lagi dari 45 seat.
Bapak Ibu yang ada rezekinya sehat walafiat berkenan, saya harapkan segera aja merapat ke Darul Mutakin ya, silakan. Untuk booking seat 1 juta rupiah, DP-nya 10 juta rupiah. Bagi enak lebaran merenya gose sawah DP nama angol lebaran heula we nama. Yang penting Bapak pastikan booking seat dulu aja biar aman, karena kita tidak bisa lebih dari 45 jemaah. Kita mulai. Tema kita kali ini, Ibu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Membangkitkan semangat beribadah. Pertanyaan besarnya, kenapa semangat ibadah itu harus dibangkitkan kembali? Terus terang keimanan kita itu sangat lemah sekali. Termasuk saya yang bicara, beda dengan imannya para sahabat dahulu. Ya, al-imanu yajidu yankusu. Sabda Nabi SAW, beliau menyatakan iman itu tidak ada yang stabil Pak, tapi labil. Kadang yajid, kadang yankus, ya. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Bapak sering naik, sering turun. Keimanan ya gerung dingin tadi tes suantana ya, coba dicek. Baik, kenapa harus dibangkitkan semangat beribadah nih Pak? Di ujung Ramadan ini banyak alir Pak Jalmi, teh lihat bukber buka bersama ceritanya ya, nunggu adan tuh, tiba-tiba adan bunyi Pak, langsung sigan kelaparan, padahal mah bukan adan. Masya Allah, katipu tah padahal rungtin apa namanya telepon ya. Nah, tuh fokus orang ini bukan ke Lailatul Qadar, fokus karena baju lebaran, hayang gewat lebaran ditungguan. Eta baju lebaran dikekepan bu tinggal ibu tuh sare deui lila ting lebaran teh cileuk deui tingali pantas aja make baju ya, aduh mahal sare deui. Adik sekalian, kadang-kadang hati-hati dengan Idul Fitri juga, banyak nu malaweng Pak, mungkin baru sholat Idul Fitri barangkali atau nundutan nih Pak, padahal mah takbir Pak ya, nah haruku pas sujud ningali batur nangtung keneh wae, nah ketingali pisan bunya. Nabi mengatakan sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Jangan disamakan dengan sholat isya. Idul Fitri itu 7 kali takbirnya di rakaat yang pertama, 5 kali di rakaat yang kelima. Bapak Ibu rahimakumullah, aya keneh bu ye. Nih. Ya, salah menerjemahkan cara masak bu, kupingkeun bu ye. Dua sendok makan garam, ya. Masukkan 2 sendok satu, 2 makan garam. Loba nu malaweng. Ya Allah, jika ada THR untukku, segerakanlah. Tapi jika tidak ada, mohon dicek lagi ya Allah. Mungkin salah transfer. Tapi jika tidak ada juga, oper aja THR orang untukku ya Allah. Masya Allah, jelema kalau lebaran. Hadirin, saya sering katakan di awal, 10 hari kali ini sudah saatnya kita fokus untuk ke ukhrawiyah. Simpanlah duniawiyah. Nabi mencontohkan iza dakhala aswa khatimin rabatan, 10 malam terakhir siang dan malam. Kalau kita nggak mampu 10 malam terakhir siang dan malam, wahya lailahu ya, paling tidak malamnya saja, wahya lailahu. Malamnya saja pun nggak mampu, cari 5 malam yang ganjil.
Itu pun masih berat, 3 malam terakhir yang ganjil kan gitu urutannya. Berapa itu? 25, 27, 29. Kalaupun itu sulit juga, nah ini yang akan kita bahas sekarang ini, paling tidak cari di malam 27. Baik, saya sampaikan hadis tentang malam ke-27. Ini Pak hadisnya Pak. Kita simak ya. menyampaikan bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Lalu orang ini mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni syekhun kabir, alimun yashukku alaiya al-qiyam. Saya ini orang yang sudah tua, lanjut usia, punya penyakit, dan aku susah untuk menghidupkan malam. Fa'murni bilailatin la'allallah yuwaffiqani fiha lailatul qadar. Tolong arahkan aku ke sebuah malam, semoga Allah memberikan taufik kepadaku, aku mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu Nabi mengatakan, alaika bisabi'ah, Anda harus maksimalkan malam ke-27. Kata Zir bin Hubeish, sampai saya ingin memberikan pengumuman kepada orang-orang bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ini informasi dari sosok yang tidak pernah berdusta kepadaku. Maksudnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab dapat informasi dari sosok yang tidak pernah berdusta dengan beliau. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Betul, masalah tetap terjadi khilaf para ulama dan tidak ada yang bisa memastikan. Tapi jamaah sekalian, kalau Ubay bin Ka'ab ahlul Quran feelingnya begitu yakin, masa kita nggak perhitungkan? Maka jagalah baik-baik malam ini, jangan lewatkan dengan sia-sia. Kalaupun capek, letih, istirahat sejenak lalu bangkit lagi, fight lah. Nah ini ke malam-malam ganji yang lain sudah lewat Pak. Rasul menitipkan bisab'in wa ishrin ya, malam ke-27. Kalau malam ini juga lewat, keterlaluan Pak. Memang masih ada malam ke-29 ya. Baik, jemaah yang Allah muliakan, kita kembali ke tema besar tadi ya, menjaga apa? Ya. Kita lihat bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang putih namut mik kita cabi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Kata Aisyah Ummul Mukminin, istri beliau yang tentu sangat lebih tahu daripada sahabat yang lain. Kenapa? Karena siang malam beliau menyertai Rasulullah karena sebagai istrinya. Kebiasaan Nabi SAW selalu setiap malam itu melakukan sholatul lail. Di luar Ramadan istilahnya sebut tahajud. Al-Isra 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bih. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan disebut qiyamu Ramadan, man qoma Ramadana, atau disebut tarwih. Ya. Saking hebatnya, khusyuknya, semangatnya baginda Nabi SAW melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Sekian kawasan ya. Sampai-sampai hatta tatafattar qadamahu, kaki beliau itu bengkak Bu, pecah-pecah, belah-belah. Coba tinggal sampai ibu-ibu di luhur, ayo belah Bu, ayah kunaon belah Bu, rombeheun. Ayo bareng sampai anak, kunaon bareng Bu. Masya Allah, Nabi mah bareng pecah teh lamit deing berdiri, Masya Allah. Ya. Dan kalau dari Jeddah ke Jakarta itu 9 jam 20 menit. Banyak bapak ibu-ibu sepuh bengkak-bengkak betis nate. Kenapa? Kan lama duduk. Rasul karena lama berdiri. Itu normal memang. Mungkin ada ahli medis dah, wajah poni di ahli medis dan yang lainnya bisa menjelaskan secara klinis itu. Makanya kepada jamaah saya sering nyeru di kapal teh tung cicing Pak. Ukur lengkahan kapal dina huruna karena buntut bulak-balik 3 kali Kang Deden tah. Wah, bulak-balik we itu supados teu bengkak kakinya.
Faqultu lahu, maka kata Aisyah Mu'minin, aku berkata kepada beliau, lima tasnaw hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Apalagi yang kau lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjamin akan mengampuni dosa-dosamu semua, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kalau jemaah Darul Mutakin ini didapat jaminan dari Allah, semua yang hadir malam ini kata Allah tuh misalnya, tapi mimpi gemualnya diampura dosa kabeh, geus ahli surga kabeh. 28 bade kade di moal. Naon kade deui da geus di ahli surga. Ngaji deui moal, tun geus diampura dosa, kan gitu orang mah meureunna. Tapi ketika Aisyah Ummul Mukminin menyatakan seperti itu kepada Rasulullah, beliau menyatakan qala, Rasul bersabda, ya Aisyah, justru karena itu afala uhibbu an akuna abdan syakur. Sepantasnya lah aku justru harus menjadi hamba yang pandai bersyukur. Iya patah, saya nggak bosan baca di sini. Jadi motivasi diri sendiri. Ya Nabi saja yang dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, surga udah hak bagi beliau, ibadahnya semakin hari semakin hebat. Terlebih di bulan Ramadan. Masya Allah. Selama ini kita baru berusaha Pak ya, ingin mengikuti jejak Nabi. Ya entah berapa persen, sacuil gente mengenanya. Ya, mudah-mudahan sing ditampi ku Allah. Dosa hilap kurang teka hitung sing diapunten ku Allah ya. Baik. Jemaah yang Allah muliakan, Rasul tadi ini hidung Mas. Yang hitam tadi. Nah, bagian B, kenapa harus semangat beribadah pada Allah? Di fotokopian ada 4 poin jawabannya. Saya tambah 1 poin yang terlewat itu. Ya. Baik, kita mulai. Kadang ngartos Pak Ibu, kadang ngartos, kadang paham, kadang tak apal ge. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar Pak. Kenapa kita mesti beribadah pada Allah? Ini bukan main-main, harus tahu. Macam ginilah, kenapa Bapak kerja? Kalau Bapak nggak tahu jawaban kenapa saya kerja, malas Pak, ngedul hoream, sahayuna we, damel teh, dagang teh. Kenapa? Karena nggak punya tujuan, nggak punya harapan, nggak punya cita-cita. Anak-anak, kenapa kamu sekolah? Kalau nggak dijelaskan tujuannya, malas dia. Gitu. Kenapa kamu kawin? Nah, mau semangat entah apa tujuannya mah. Ya, kenapa Anda kerja? Ya karena saya butuh duit. Untuk apa? Menafkahi keluarga. Gitu. Makin besar gajinya per bulan ditingkatkan, makin semangat kerjanya. Bulan pertama 5 juta gaji saya, oke. Bulan kedua ditaikkan 10 juta, makin semangat. Udah 2 tahun ditaikkan menjadi 20 juta. Alhamdulillah saya ketemu santri awalan tuh Kang Anak, Kang Anak. Semoga incu, insyaallah. Tahun anak, generasi tahun berapa anak ya? 2007 ya? Angkatan anak itu udah banyak. Mana lagi angkatan anak hadir? Kemarin ada Wahid ya, Wahid mah. Terus ada siapa lagi? Ada ahwatnya, Yus. Terus siapa lagi? Ini generasi pertama Pak, awalan binaan mulai masjid berdiri itu, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Nah, kita pun sama, kita harus punya alasan, punya jawaban yang kita pahami betul jawaban itu. Kenapa saya ibadah? Ya, ibadah itu 1 akan semangat, 2 ibadahna moal angin-anginan. Itu cuma angin we saya mah aya batur wae ngiluan teu aya moal. Kumaha nyamper ngaji teh moal kitu tah Bu. Aya nyamper wae angkat kaos aya moal hoream moal kitu. Nah, kita udah punya alasan. Baik. Ada 5 ya. Yang pertama nih. Apa Bu? Karena ibadah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Az-Zariyat surah 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'buduni, kecuali mereka semua, yakni bangsa jin dan manusia itu, supaya mereka mau beribadah, mengabdi hanya kepadaku. Jadi Allah izinkan kita hidup di muka ini untuk beribadah. Saya tegaskan, Allah menciptakan kita hidup di muka ini bukan untuk hura-hura, bukan untuk poya-poya, dikasih umur, badan, fisik yang sehat, bukan untuk melampiaskan nafsu dan syahwat. Tetapi mestinya, idealnya menurut Al-Quran, kita hidup di muka bumi ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Janji kita ketika sholat tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang itu hanya kepada sesungguhnya Allah, sholatku ini, ibadahku ini, bahkan hidupku ini. Artinya entah Anda sebagai pekerja, pedagang, pejabat, rakyat, pokoknya semua sisi hidup dan kehidupanku, dagang, usaha dan sebagainya, bahkan sampai titik penghabisan umurku, wa mamati, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Hanya aku persembahkan untukmu ya Allah, bagaimana hanya untuk mengabdi kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Jangan diurang pada, ya. Baik. 2. Kenapa kita mesti beribadah? Nah ini nih, karena bukti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahkan Bu ya, poin kedua di fotokopian itu, ya, kalimatnya ingat kesempatan hidup hanya satu. Itu jadi poin ketiga. Di poin kedua sebelum itu adalah ini bukti syukur kepada Allah. Mana ayatnya? Ibrahim surah 14 ayat 7. Tolong ditambahkan aja footnote-nya. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Baik, supaya tentu. Ibu gambarnya ada di layar Bu ya? Ada? Ada. Baik, biar semangat kalian coba kembali ke Facebook ya, biar ada fotonya. Juga ada ayatnya. Baik, nah ini Bu. Nanti ayatnya lihat di fotokopi aja Pak ya. Tapi ada film lagi ya. Insyaallah. Baik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla mempermaklumkan pada kalian, satu, barang siapa yang syukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, niscaya benar-benar aku akan menambah-nambah lagi lazidannakum, kenikmatan tersebut kepada kalian. Pasti menjelaskan ada 2 cara Pak Allah menambah nikmat itu. Yang pertama mungkin ditambah materinya, usahana, jobna, nambahan pangkatna, nambahan hutangna, istrina, segala nambahannya. Mungkin yang kedua bukan materinya yang nambah, tapi barokah. Tapi koreh-koreh cok Pak usahana, tapi masya Allah berkah, barudak sehat, uang raos ya, cukup untuk umroh, cukup beli mobil gitu ya, cukup ya. Tapi sebaliknya kalau kita kufur, ingat azabku sangat pedih. Saya tanya Bu, mending mana? Mending ditambah nikmat atau ditimpa azab Pak? Sekali deh, mending ditambah nikmat ditimpa azab. Ingin ditambah nikmat, ya. Baik. Nah, supaya kita ini rumasa. Bahasa apa? Selama ini terhadap nikmat itu kita baru ngarasa, belum rumasa, encan rumasa. Ngarasa dikasih nikmat ku Allah, badan sehat, ngarasa dikasih nikmat ku Allah, gaduh bojo, gaduh rumah tangga, tapi can rumasa. Maka caranya kita harus menelaah, wincik hiji-hiji, nataan sarupa-sarupa nikmat apa saja yang Allah berikan pada kita.
Kalaupun Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, maka hitung. Dalam diskusi jelaskan rahmat Allah itu udah 100, Pak. Cuma 1% saja yang Allah berikan ke muka bumi untuk memenuhi hidup seluruh manusia, jin, malaikat, tumbuhan, bin, semuanya. Cuma 1%. Dalam hadis yang lain diumpamakan kita berangkat ke pinggir pantai, celupkan telunjuk kita ke permukaan air laut, diangkat kalau Bu, ada tuh air yang menetes, kecelak. Nah, tetesan air yang ditunjuk kita itu diumpamakan nikmat yang Allah berikan untuk seluruh makhluk. Cik Bu, mun saya laut di sana kecelak, saya sana sebab kecelak Pak. Masya Allah. Itulah nikmat yang masih tersimpan dan hanya akan Allah berikan nanti kepada hambanya yang beriman bertakwa di surga nanti, termasuk kita semuanya. Ngalaunan amin teh, ragu-ragu teh. Makanya kita semua yang di dunia ini hanya koreh-koreh cok banyak. Ya sekedar bisa makan, minum, rumah, ngontrak, nyewa, sekam, bahkan banyak yang tidak punya rumah. Jangan mimpi tidur tempat yang empuk, jangan khawatir. Tidak usah sedih. Mualila hidup dunia mah Pak. Saya ulangi, hidup di dunia mah mualila. Itu. Hanya 1 hari atau setengah hari ukuran akhirat. Al-Anbiya itu dijelaskan, ya. Nah, hidup yang panjang merentang yang tiada ujungnya tidak heran. Tapi kadede ulah dunia sangsara, akhirat kana neraka. Naudzubillah. Dunia mah sekedar cukup aja. Bapak Ibu dia sumping ke dia terus nikmat yang luar biasa itu, suku yang ada. Begitu. Tinggal sekarang fokus ke akhirat. Baik, yuk kita lihat beberapa kecil dari nikmat Allah yang telah diturunkan ke alam pan ini. Kita coba Google link ke berbagai macam dunia Pak, mengumpulkan berbagai macam nikmat. Nih Pak, contoh biar kita merasa betul diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nih, Masya Allah. Allah menciptakan lautan Bu, bukan tanpa isi. Ketika Allah menciptakan makhluknya fisit tadi ayam 6 masa, di mana 6 periode, manusia itu yang terakhir Pak. Bumi, langit, lautan, alam semesta, gunung dan sebagainya. Udah lengkap semuanya, baru Allah menciptakan manusia. Nih contoh, Allah nyiptakan lautan teh terus kumplit jeung laukna Bang. Tuh. Dan kerjaan manusia sejak manusia zaman purba dahulu gawena naon ngalalau, lain melak lauk. Ikan di lautan itu tiap hari tiap detik dia pancingan di ala, mulai cara manual zaman dahulu ayeuna mah Pak tuh satu kali kala dengan alat-alat canggih. Masa di pelakan tara tibatan habis ikan yang ada di laut kalau kabeak manusia nyawan. Allahu Akbar. Tinggal ngalah Bu, kurang kumaha Allah nyaah ka jelema pek ala lauk dah. Masya Allah, dipelak henteu bunya. Tinggal Bu nih, mulai dari ikan kecil sakali ngalah Bu. Doknya anak baskom 5 ewang Bu. Yang sahur tuh ratusan ribuan jutaan macam ikan, sampai ikan yang besar tinggal Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan Allah menundukkan semua isi bumi dan langit ini kepada manusia. Dan memang Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Terus apa ya? Lanjutkan. Terus Ustaz Ahmad ada lemot yang dulu. Alladzi ja'alakum arda firasya was samaa bina wa anjala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas. Kalau hafal baca semua Pak. Rizqal
Fala taj'alu lillahi andada wa antum. Ini ayatnya. Realnya ini, kami Allah yang telah menjadikan, Allah zat yang menjadikan langit sebagai naungan, bumi sebagai hamparan, dan Allah yang telah menurunkan air maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Mana Bu contohnya Bu? Ingat Bu? Mana ini? Hadirin yang Allah muliakan, candi upload nih. Tunduh banyak nggak upload ya. Nah semua itu adalah untuk umat manusia. Masya Allah. Baik, saya coba perlihatkan ya. Belum dimasuk ke PowerPoint. Ini aja Bu nih, buah-buahan ya. Saya klik. Nah, biar paham Bu. Tuh, Masya Allah. Bu, mun aya di kebun model kieu Bu da kumaha Bu ya? Sok tinggal ibu pek. Nyanak pek tah. Apa yang paling istimewa di dunia? Menurut saya, buah paling istimewa di dunia yang pertama adalah sawo, yang kedua adalah nangka. Masya Allah. Nambu, nangka. Kita nonta. Buah naon Bu? Buah tak apa Bu tinggal itu. Dan berbagai macam corak, warna, rasa yang beraneka ragam. Ya, nanti Bu penasaran Bu ya, dipintonkan deh Bu. Bu, baik. Tuh kudu beli kaciroyom Bu tuh, panen tuh. Masya Allah. Rizqol lakum. Ini semua kata Allah adalah rizki untuk kalian. Ya. Petani cuma cepcul ya Bu. Allahu Akbar. Panen naon ta Bu? Panen apel tuh, Masya Allah. Tos berbagai macam. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Moal kahitung, Masya Allah. Ya. Makanya kacida teuing bahasa saya. Kalau ada manusia hidup di dunia sehat lahir batina, rezekina berlimpah ruah, rumahna balatak, mobilna kendaraanna teu kahitung, kekayaannya triliunan, tapi masih keneh edul ka masjid. Allahu Akbar. Kurang apa lagi yang Allah berikan pada kita? Ya. 3, kenapa kita mesti beribadah? Ingat bahwa kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali. Mana ayatnya Bu? Al-Imran 185. الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت. Setiap-tiap yang berjiwa dan terkecuali termasuk manusia, zaiqatul maut, pasti akan merasakan mati. Ini sudah hak Allah Pak. Tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang kebal dengan kematian. Kebal hukum mungkin banyak, ya. Kebal aturan ada, tapi tidak ada yang kebal kematian. Sekaya-kaya manusia setingkat korun, akhirnya mati juga. Dilepkeun kana tanah. Sesombong-sombongnya manusia sekelas Fir'aun dilepkeun di Laut Merah. Hati-hati, jangan sombong hidup di dunia ini. Ketika Anda menjabat, ketika jadi penguasa, waduh kumis teh paplang. Tunjuk teh bentik-bentik teh. Kan biasa hiji jalma beunghar, dua pejabat tinggi, curug nanti mati Pak. Mati, kayak nunjuk ya aduh. Awas hati-hati. Anda pasti akan kena qadarullah, kullu nafsin zaiqatul. Dan ketika kematian datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang manusia yang sanggup memajukan, memundurkan kalaupun cuma sesaat. Termasuk kita nujungan tosan Pak. Ya. Maka sebaik-baik manusia, Nabi katakan orang yang selalu ingat kepada kematian. Aksiru juga hasibil lazat.
Banyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Nah, terus gimana udah mati? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah nanti semua urusan akan diselesaikan. Ya, banyak sekali di dunia ini yang tidak selesai, ya, termasuk apa yang dilakukan oleh kita, kebaikan atau sebaliknya, nanti pada hari kiamat akan diselesaikan. Kalau di dunia ini adalah banyak yang mendapatkan ketidakadilan, kan gitu Pak, hukum dunia begitu. Hukum dunia mau kadang-kadang keadaan itu berpihak ke atas tumpul, ke bawah tajam, kan begitu. Yang jelas-jelas korup, oknum-oknum koruptor negara sampai triliunan malah tertawa terbahak-bahak. Tapi rakyat yang melakukan kesalahan, masya Allah, dipenjara, dibui bertahun-tahun. Itu dunia. Tidak usah khawatir, Allah jelaskan nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahala kalian. Nah, siapakah orang yang beruntung nanti pada hari kiamat? Nih, faman juhjiha anin nar wa idkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah yang beruntung. Faqad faz, merekalah yang berbahagia. Nah, orang itu kada halabut kadi Pak. Kita harus masuk ke dalam orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di ujung ayat Allah mengingatkan kehidupan dunia hari ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ketahuilah kehidupan dunia ini ada sebuah mataun, keindahan, kesenangan yang memukau manusia, tetapi gurur, kesenangan yang memperdayakan. Seperti orang yang kehausan di jalan raya atau jalan kereta api, banyak batu, melihat desa, tuh air berteriak-teriak. Lompatnya kayak itu, lain cai batu. Nalika tukang, itu cai tukang. Kalau diudah kepek batu. Itulah kehidupan dunia. Makanya jangan terpukau dengan kemewahan dunia. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Contoh Bu. Kullu nafsin za'iqatul, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu syai'in halikun illa wasyah. Ayat yang lain, semua makhluk yang Allah ciptakan dipastikan akan hancur. Kullu syai'in halikun, akan hancur, akan musnah, illa wajhahu, kecuali zat Allah azza wa jalla. Baik, saya kasih pertanyaan nih, menurutan. Kira-kira ada enggak makhluk, entah makhluk manusia, makhluk hidup, binatang, buah apapun yang tidak mengalami kematian, yang tidak mengalami kehancuran? Ayam, contoh jeruk tabu, ke mejena amis punya segar tuh, seminggu, 2 minggu, apa yang terjadi Bu? Mulai menghitam, kemudian busuk, jadi tanah. Apalagi apel tuh, apel akan demikian membusuk pula dalam waktu singkat. Semuanya yang membusuk. Kemudian mangan manusia, sok tinggali ku ibu, tong icep Bu, artis buta. Ke balita, TK, SD, SMP, SMA, tuh mahasiswa menikah, buka incu, jadi ini masa depan ibu-ibu masa depan neng-neng gadis-gadis dan ini tidak bisa ditolak Pak. Allahu Akbar. Kecantikan dan ketampanan manusia juga memudar. Kulit, unsur terpenting keindahan tubuh manusia. Asana mah indah Bu, kulitnya Bu. Seiring berjalannya waktu. Lain kieu asana Bu. Dan kemudian aktris dunia. Peot itu. Kulit muda-mudi yang bersih dan halus, mengeribut dan seterusnya Pak ya. Dan kematian yang sangat didambakan dalam Al-Qur'an ada 2 itu. Ada yang husnul khatimah. Watawaffana ma'al abrar, Al-Imran ya 135. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al, ambillah. Tak itu Pak, diapalkan Pak ayat-ayat penting deh. Ya Allah ya Tuhan kami, doa orang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami,
ampuni dosa-dosa kami, hapuslah semua kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Siapa? Para nabi, rasul, siddiqin. Itulah yang disebut husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum. Itu tujuan kita, Pak. Allah wanti-wanti jangan akan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Nukumah husnul khotimah wallahu a'lam. Yang tahu husnul khotimah hanya Allah aja. Hanya ini Pak gambaran lahiriahnya Pak. Ketika sholat berjamaah Bu, badai sujud, culang-cileng gebruk. Ternyata innalillah. Secara lahiriah, menurut penglihatan kita manusia awam, insya Allah beliaulah yang disebut husnul khatimah. Kenapa? Karena wafat dalam keadaan taat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan akan mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat. Kata seorang ustadzah Bu, baca Al-Quran Ibu, tadarus Bu. Rahim Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi kadinya tiba-tiba malaikat sumping innalillah. Rasul menyatakan Allah akan mematikan manusia sesuai dengan kebiasaannya. Kadepa tukang mancing ke mancing, kejebak, kulek, hati-hati. Ke nyepeng balak genep, sebret, oid, hati-hati. Itu sebabnya harus dijaga hidup ini. Awas, penting nih. Aktivitas kebiasaan kita sehari harus betul-betul dalam kondisi taat kepada Allah. Kalau Bapak gemar baca Al-Quran, macam tadi Bu, Quran terus, insya Allah Allah akan mewafatkan kita baca Al-Quran. Kita gemar melakukan sholat fardu, sholat sunat, semoga Allah mewafatkan kita ketika sujud pada Allah. Ya, baik jemaah yang Allah muliakan. Ini saya lewat Pak ya. Yang keempat, nah kenapa kita semangat beribadah? Ingat jatah usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hanya tinggal sisanya. Keremangan semua manusia itu akan mati, Pak. Allah memberikan usia cuma satu kali dan itu pun tinggal sisanya. Kalau saya 60-an, Bapak Ibu 70-an, ada 80, tong dihitung deui Bu, tong nyoreng ka tukang. Ya, tetep maka harus 50 tahun usia kita yang kita lewati, 60 tahun yang telah lalu itu bukan lagi usia kita. Tinggal memperhitungkan, tinggal mempertanggungjawabkan masa lalu itu. Banyak taatnya, banyak maksiatnya. Usia yang sebenarnya yang akan menentukan nasib kita di akhirat di ayeuna Pak. Detik ini, malam 27 Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar ini sampai ajal datang mencabut kita. Ya, mana ayatnya nih? Ayatnya nih. يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Dan segera belanjakanlah, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Sebagian rizki mimma rojakna. Allah merintahkan enggak semuanya. Pada begitu kita lahir ke alam fana ini tidak bawa apa-apa, bahkan tidak tahu apa-apa. Udah lahir hidup dikasih apa-apa, kita punya apa-apa.
titipan dari Allah. Allah minta wa anfiqu mimma ruzaqnakum. Sebagian kecil aja. Zakat tuh paling gede 2,5%. Ya, kecil pertanian tuh sampai 5% sampai 10%. 5%. Jadi kalau 1 juta itu cuma 25.000 rupiah. Ini kekeluhan, ini hese. 10 juta seberapa? 250.000 rupiah. 100 juta berapa? 2,5 juta. Dan hak kita, rezeki ya jelas hak kita. Kalau kita punya duit 100 juta, dikeluarkan 2,5 juta. Ibu Sarip, siapa ada ibu tah? Ibu Sarip. Oh ya, tadi suanten aja. Jantan siapa ada ibu 100 juta ahli bisnis Pak. Ibu saya mah. Mau seberapa? Pamit 100 diambil 2,5 seberapa? 87,5. 87.500.000. Saya tanya Bapak Ibu, rizki kita yang mana? Yang 97.500 atau yang 2,5 juta? Palintar. Satu ketika Aisyah ini diperintah Nabi mencit bagikan Aisyah, bagikan. Nabi sumping, ya Aisyah, mana sesana? Kata Aisyah muinin, iya ya Rasul, samangkok deui. Cik bapak mun miwarang pencit domba dipasak ku ibuna, bagikan Bu. Balik bapak yang tuang mayor, tuang rawas, Bu, mana sesajang bapak? Ieu pangan samangkok deui. Atoh amek atuh kesebelan pemajikan teh manya salah ke bisa mangkok di kemana kan dibikun kata tangga KB. Nabi masa mulih ya Aisyah, bukan ini sisanya itu yang telah kau bagikan. Nah begitu cung mana mikna pastikan mikna bisa jawab. Duh THR Edonatu mah THR lah pasien. Tuh di pojok Mas. Tuh. Kenapa Rasul bilang, ya Aisyah, yang sisanya itu bukan yang semangkok ini, tapi yang telah dibagikan olehmu kepada tetangga. Kenapa? Demikian jawaban Nabi SAW. Mangga, Kabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang jadi yang dimakan itulah yang menjadi daging, tapi yang akan disamper sama waktu meninggal dunia di akhirat yang 75%. Masya Allah, hebat ganda soli ya. Betul gitu Pak, ACC? Sok, siapa lagi yang mau memperjelas? Mix, ibu satu pegang di atas, bapak satu di bawah. Mundeknya cilaka ya nunutan ya. Mangga, sok ya Pak. Supados eta langkung jelas. Ulah usah dungku nu pinter tengah jelaskeunana. Eja mah bukan suka dengarti nunutan. Kenapa Rasul mengatakan bukan itu Aisyah sesana mah, bukan nu samangkok tuh nu sibikun tuh, eta sisanya untuk kita itu. Itu. Ayo Bu, mangga mic-nya mana? Mic ada di atas? Ya, mangga Bu, mangga. Pencet eta na bujugna bujugna tungtungna Bu. Angomik Bu. Nah, kita ini emang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Karena yang dibagikan itulah yang akan membawa untuk tabungan ke akhirat Pak Ustadz. Nah itu dia 100 lah. THR nyungkeun ka Pasarip ya. Betul begitu? Alhamdulillah udah paham ilmunya. Parantos dilaksanakeun. Cik. Ibu nyanak loket, nyanak tas, nyanak. Udah ngisi kotak infak belum? Sudah. Pertanyaan saya, besar mana uang yang dimasukkan ke kotak infak jeung anu nyelip dina dompet? Nyelip dina dompet. Nah, eta kelebihan orang teh Pak. Allah, saya berusaha ingin belajar Pak, belum bisa. Allahu Akbar. Kan saya mengatakan begini harus ngasih contoh Pak. Mana mungkin umat akan melaksanakan kalau ngasih contohnya belum melaksanakan. Nih Pak nih, penting nih.
Salah satu faktor yang menjadikan dakwah Nabi Muhammad SAW sukses karena beliau memiliki konsep dakwah ibda binafsik. Berat tuh. Mulailah dengan dirimu sendiri. Sebelum beliau bicara masalah infak, masalah sedekah, beliau sendiri ngasih contoh. Nyaris tidak ada harta kekayaan, entah berupa baju, makanan, apalagi uang yang tersisa di rumahnya, kecuali dibaikan. Ketika sampai satu ketika di Madinah, Umar bin Khattab melihat Rasul bangun, badannya penuh merah-merah, bekas alas tidur Nabi yang kasar. Ya Rasulullah, aku akan bikin sebuah kasur empuk yang indah. Aku akan bikin sebuah kerajaan seperti orang-orang Parsi, orang-orang Romawi. Mereka menghormati rajanya. Apa sabda Nabi? Enggak perlu, Umar. Umurku itu enggak akan lama lagi. Untuk apa aku punya kekayaan yang banyak? Toh semua akan ditinggalkan. Contoh Nabi, Pak. Satu ketika lagi, riwayat hadis. Ini bukan dongeng, hadis, Pak. Habis sholat, para sahabat agung Nabi, ya Rasulullah, izin bertanya Rasulullah, naon gitu. Apakah kau sakit? Tidak. Loh kenapa? Tadi ketika aku melakukan gerakan sholat, ruku, sujud, berdiri, aku mendengar dan jelas seperti ada tulang-tulang yang patah. Saudara Rasul, bukan sakit. Ingin tahu kalian? Beliau membuka gamisnya, ternyata batu kikir kecil yang dibungkus dengan kain, dibelitkan karena perutnya Pak, menahan lapar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Pak. Jadi kalau manusia yang cerdas itu manusia yang bisa menanam aset untuk nanti jauh masa depan yang paling depan. Pak, masa depan kita bukan masa pensiun. Masa depan kita bukan masa tua, Bu. Masa depan kita hidup setelah mati. Itu masa depan yang sesungguhnya. Catat tuh. Persiapan sekarang. Jangan masuk masjid tanpa bersedekah. Jangan ikut kajian tanpa berinfak. Ya, siap. Insya Allah. Cuma, nah ketika Bapak Ibu berinfak, Bu, harus ikhlas. Jangan sampai bersedekah tetapi tidak ikhlas seperti ibu-ibu buta, enggak buta. Sedekah teh tembong-tembong tubuh. Abe di 5.000 bukan 2.000, 5.000. Jalan nah, 5.000 jepit na celeng. Wari. Tah tingali koneng dah. Deh, kukira tuh bisa yang berapa? 20.000 ji. Ditukar Rojo tanpa bicara, Bu. Hup. Masya Allah. Jangan begitu, Bu ya. Berinfaklah dengan penuh keikhlasan. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Nah, terus kalau kehidupan ini cuma satu kali, lantas setelah mati apa yang kita alami? Saya kasih contoh. Dan ini yang mesti harus dipelajari seksama. Jadi ada dua ilmu, Pak. Ilmu hidup setelah mati. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Nih, kelanjutan kehidupan setelah mati, apa yang kita alami, alhamdulillah bocorannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Pak. Hebatnya, indahnya Al-Quran, Bu. Masa sebelum kita hidup Allah jelaskan, masa ketika hidup Allah jelaskan, dan apa yang akan terjadi setelah kita mati dengan detail dijelaskan. Supaya non, Bu? Masa ini, Pak, ibu bapak mau ujian kerja, ujian kuliah, sekolah, sama dosen gue kasih tahu, nah nanti ada ujian, soalnya 10 ya, nih jawabannya. Kira-kira boleh lulus semua, lulus atuh dikasih. Nah hidup ini seperti ini. Al-Quran itu sebagai hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Baqarah berapa? 185. Memberikan pedoman hidup sejak kita hidup sampai mati, berisi tentang penjelasan tentang hidayah tersebut dan pemisah mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Termasuk apa yang akan kita alami setelah mati nanti dijelaskan dalam Al-Quran. Ini Pak kesimpulannya, lihat. Semata kita hidup dunia sekarang ini,
datanglah kematian. Ini asli, bahkan ada YouTube Pak. Saya beli asli CD-nya di Madinah. Perjalanan hidup manusia sejak di dunia sampai dia masuk ke alam kubur sampai seterusnya. Cuma divisualkan dengan film. Di pasien dari membeli nundutan Pak. Nah ini. 1. Bagaimana suasana pertama di alam kubur. 2. Bagaimana kedahsyatan siksaannya. 3. Dosa-dosa apakah yang menyebabkan siksa kubur. 4. Bagaimanakah metode menjemput kematian terindah. Tutorial ini berdasarkan beberapa dalil nakliyah. Ini Pak dasarnya Dr. Aid Al-Qarni. Ibu ada? Ada ya? Ada. Ya. Terus nah, lep-lepan kalau di. Al-Imran 185. Hadirin jemaah yang mempelkan, mau tidak mau, ridho tidak ridho, dipaksa ataupun tidak, akhirnya kita sama akan mengalami nasib seperti ini. Digotong di pasaran, di sana kina mulan ku mas catur kayak jeng kang kurnia ya. Ya kecil ya Pak ya, biar mudah saya ngasih kejelasan. Ini Bu. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kamu di punten pelih dia kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang berbahagia. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Ini gambaran manusia yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya tidak usah khawatir Pak. Kalau kita sudah cukup bekal amal solehnya, keimanan sudah mantap, kematian itu catat pintu pertama kebahagiaan kita untuk selamanya. Lagi, kalau kita sudah siap dengan bekalnya, siap dengan keimanannya, tauhidnya, istiqomah, datang kematian, itu ada pintu pertama kebahagiaan untuk kita. Dalilnya Fussilat 41 ayat 30 32. Tadi Al-Fajr, Allah manggil pada kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masya Allah. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Sebelum rohnya lepas di raganya, saya tidak akan bosan menjelaskan ini berulang-ulang. Hadis Muslim. Allah Azza wa Jalla mengutus 2 malaikat yang putih bersih bercahaya seperti matahari, duduk sejauh mata memandang, yang cuma bisa kelihatan oleh yang bersangkutan. Terpercaya sok cobaan kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Di tafsir hadis Rasul mengatakan cara mencabut ruh orang yang beriman ada seperti bahkan lebih mudah dari air keluar dari ceret Bu. Ditekok agak serse mudah banget. Begitu keluar mau ditangkap oleh malakul maut, malaikat yang jauh di sana, dan kecepatan malaikat roh kita tidak sempat dipegang oleh malakul maut, ditangkap oleh mereka dan dibawa terbang ke langit, disiapkan hanut, kain kapan dari surga yang wanginya semerbak kemana-mana. Nembus langit pertama, malaikat penjaga langit pertama bertanya, Assalamualaikum, salam. Siapa mereka? Siapa dia? Hamba Allah yang ahli ibadah. Betapa wanginya dia. Dibuka pintu pertama, dibawa ke langit kedua. Malaikat penjaga langit pertama ikut terbang ke langit kedua. Assalamualaikum, salam. Siapa? Buka pintu kedua. Ini ada hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Nama kiri, sebut nama yang disukainya. Masya Allah. Sampai terus sampai langit ketujuh, ada yang berfirman, dia diciptakan dari tanah, maka kembalikanlah ke bumi. Balik ke bumi, set,
Setelah di bumi apa yang terjadi? Peristiwa tiba-tiba seorang makhluk yang indahnya, rupawan, rupawati luar biasa. Ditanya, sama nih bro, gitu. Aku ada amal soleh yang diutus Allah mengawalmu sejak di alam kubur sampai tembus ke akhirat. Begitu datang pertama malaikat, kan Rasul mengatakan ketika selesai menguburkan jenazah di Cipada tuh, jangan kau tinggalkan dulu sebelum kau mintakan pada Allah, istaghfiru li akhikum, doakan dia diampuni dosanya, doakan dia supaya ditetapkan kekuatan keimanannya. Tuh. Pas semua pertanyaan malaikat semua bisa dijawab, langsung kemudian maka Allah aja mengutus para malaikat, tanazzalul malaikatu tadinya saya angoskeun ayat 32 hiji Fusilat. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mangga. Masad putusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan diperintahkan dulu Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Mereka yang wafat istiqomah dalam keimanan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Entah berapa banyak malaikat yang perintah Allah. Untuk apa? Menemui hamba Allah yang sedang tadi menghadapi kematian, untuk memberikan 3 kabar gembira dari Allah. Yang pertama, alla takhafu, janganlah kalian takut dengan kematian ini, karena kau disambut oleh Allah dengan penuh ridho yang Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wala tahzanu, janganlah kau sedih tentang anak, istri dan sebagainya, sudah ada dalam jamin Allah Azza wa Jalla. Ambillah Pak, makanya saya nggak ada yang dikhawatirkan. Ustaz kumaha cenah maut, pangkuburkeun ya maut. Yuk kumaha cenah gedung itu, ya lanjutkan perjuangan. Tugas kita berdiri sampai maut. Dan pastikan kita meninggal betul-betul dalam berjuang dengan kalimatullah. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan berita gembira pada mereka. Apa? Bahwa mereka akan mendapatkan surga seperti yang Allah janjikan kepada kalian. Nah, hadis Muslim menjelaskan, Pak, penghuni alam barzah itu muslimin muslimat mu'minat yang husnul khotimah setiap pagi, dan begitu masuk kubur ini dihimpit, Pak. Nggak lama diluaskan seluas mata memandang, dihampakan permadani dari surga, dan setiap pagi dan siang dia mendapat hidangan dari surga, dan Allah mengizinkan melihat tempatnya di surga yang akan dia singgahi nanti. Betapa nikmatnya kita ketika sudah mati. Kenikmatan orang beriman itu bukan sekarang, Pak, bukan. Kenikmatan yang sesungguhnya bagi kita orang beriman nanti setelah mati. Makanya ketika para di antara para sahabat yang meninggal, bukan sedih, malah gembira. Wahai kawanku, bergembira engkau, bidadari sudah menyambutmu. Masya Allah. Ada seorang pemuda pengantenan perang Uhud nih. Ya Rasulullah, jikalau aku ikut perang bersamamu, di mana tempatku? Fil jannah, di surga. Pengantenan, Pak. Ditinggalkan pengantin, dia loncat naik kuda, dia langsung terbang maju ke naga dan wafat. Maka satu jenazah yang mati yang dimandikan pemuda itu, mandikan kata Rasul, karena dia sempat berjiman istrinya, belum sempat mandi. Allahu Akbar. Ini udah jadi motivasi. Baik, kita lanjutkan, Pak. Nah, sebelum kita mengalami kematian seperti ini, setelah dikuburkan, apa yang kita akan alami nih, Pak? Masya Allah, kita akan mengalami malam pertama di alam kubur. 2 kemungkinan, mungkin penuh kenikmatan, yang kedua mungkin penuh kesengsaraan, tergantung kepada amal.
Kalau yang kita bawa itu amal soleh, ketaatan, tong hariwang, kenikmatan yang akan kita dapatkan. Nah, baik, kita feedback ke belakang. Rinemakullah. Inilah alam dunia sekarang. Masya Allah, Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Rumah seperti kerajaan, kekayaan berlimpah ruah di mana-mana. Pada hari itu ia anak, begitu istri, bahagia, menikmati kerjaan refreshing, jalan-jalan bersama anak dan keluarga. Jadi sekalian, saya tanya, kesediaan. ketika refreshing sama anak incu model kia, dan kesehatan terjamin. apakah Bapak Ibu ingat kepada kematian? Wah, ingatkan kematian kayak hura-hura we. Padahal yang namanya kematian tidak pernah panca kaki, tidak pernah ngasih tahu terlebih dahulu. Nih, contoh. Tawa melihat tingkah pola anak-anaknya yang lucu. Demikian pula ia ditertawakan oleh anak-anaknya. Tiba-tiba ketika bersuka cita seperti ini, datanglah saatnya ajal menjemput kita. Untung kalau dalam keadaan. Lalu tiba-tiba ia disergap oleh suatu malam. Malam saat ia dijemput oleh kematian. Allah. Masya Allah. Nah, setelah itu maka kita akan beralih alam. Di alam dunia ke alam barzah. Apakah dalam barzah itu ada kehidupan? Jelas dong. Kenapa Rasul mengatakan kita berlindung pada Allah setiap usai baca tahiyat akhir? Wasta'id billah li arba'in. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyhid. Udah aja, nikmat kubur, siksa kubur udah ada. Nah, celakanya kalau ketika naudzubillah milik summa naudzubillah min dalik, celakanya ketika kalau naudzubillah summa naudzubillah, kalau orang mati dalam keadaan syu'ul khotimah, apa yang akan dialami? Kita lihat. Ini ayatnya. Quran surah Qaf ayat 19. Masya Oh, ketika suami mati, adakah dongeng kenyataan istri ikut dikubur? Tidak ada. Sebaliknya, istri yang sangat dicintai meninggal, saking cintanya sama istri bahkan ngomong sehidup semati tenang neng akang mah sumpah. Adakah yang istri mati suami ikut dikubur? Yang ada istri mati suami kawin deui. Allah. Maka kita sendirian di sini, Pak. Kami singkapkan pandanganmu pada hari itu hingga penglihatan menjadi jelas. Qaf 19-22. Nah, baru kita memasuki episode malam itulah berikutnya. Malam pertama ia berada dalam alam kubur. Nah, ini Pak, alam yang pasti akan kita alami. Nah aja malam judi kiekeun aja ya. Mudah-mudahan Allah akan taufik hidayah. Masa sekeras-kerasnya batu saja. Ya, cikracak dengan batu. Masa hati manusia. Nih Pak, digambarkan Pak. Sendiri dicekam oleh kesunyian. Allahu tanpa Akbar. Anak dan istri, juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Nah, baru dia ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Al-Munafiqun 63 ayat 10. Ya Rabb, tidakkah bisa kematianku kau tangguhkan? Tong penting ayeuna isukan. Besok hari aja ya Rabb.
Dek naon maneh? Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah. Aku pasti engke mah jadi orang-orang yang soleh. Wala yakhul nafsan idza jaa. Allah tidak akan mengakhirkan kematian ketika ajalnya telah datang. Percuma kau ngomong begitu. Kamari kemana bro maneh dia tuh. Nah ayat ini disampaikan sama kita, kita baca sekarang, terjemahkan berulang kali, kita masih hidup. Artinya peringatan untuk kita. Makanya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Punten. Ayatnya dibaca, diterjemahkan ke para ustadz di mana-mana dijelaskan, tapi kita ternyadar wae. Masih banyak mempersiapkan bekal dunia daripada bekal akhirat. Minimal seimbang lah. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad sagilah olehmu. Dan karunia yang kami berikan pada untuk bekal kampung akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Minimal balance aja, ada keseimbangan. Nah, baru menyesal Pak. Nih, kita lihat penyesalannya gimana. Inilah malam pertama di mana anak Anda menjadi yatim. Allah. Dan istri Anda menjadi janda. Masya Allah. Malam pertama yang menggusur tidur Anda dari kasur empuk menuju pindah ke mana buta? Berselimut kapan? Masya Allah. Boga pabrik kain tadi bawa, boga alpat tadi pakai. Baju kita yang asli yang terbawa hanya 3 helai kain kapan. Teleuwih teu kurang. Tanah puluhan hektar pulau ke kabeli yang akan kita tempati teleuwih teu kurang 1 kali 2 meter. Allahu Akbar. Inilah malam yang telah mengusir Anda dari rumah mewah nan megah, menempati liang lahat yang gelap lagi sempit. Masya Allah. Kemarin malam Anda masih berpesta pora, makan dan minum bersama sahabat karib. Tiba-tiba Anda masuk pada malam pertama, di mana Anda menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini Anda baru sadar, ternyata harta, keluarga, jabatan yang kita kerja keras mencarinya sampai lalai dari mengingat Allah, tidak sedikit pun dari semua itu menemani dan membela Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Inilah malam, episode pertama dari alam akhirat. Kuburan bisa menjadi taman surga, sebaliknya ia juga bisa menjadi satu lubang di antara lubang neraka. Inilah kematian, datang dengan tiba-tiba. Dia datang tepat waktu, tidak bergeser barang sedetik pun, merenggut dengan paksa, melenyapkan segala nikmatnya dunia, tak pernah memilah tua ataupun muda, kaya, miskin, sehat maupun sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari rotasi kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah, rumah yang kokoh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Tumpukan uang deposito di bank tidak akan mampu menyogok malaikatul maut untuk mengundurkan waktu kematiannya. Inilah realitas kematian. Seberapa siapkah Anda menyongsong malam pertama di alam kubur? Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya.
Baik, jemaah sekalian, cukup ya. Alhamdulillah, itulah 5 jawaban kenapa kita harus semangat beribadah. Ya, insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Baik sekalian, silakan kita kasih waktu Kang Mas Broto untuk berdialog. Mangga, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Maka kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Mungkin untuk bapak-bapaknya terlebih dahulu, mangga. Mangga dengan Bapak Endang. Maaf, mic-nya itu. Mangga dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiono. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau nanya. Di mana lagi Pak? Di mana Pak? Saya di Cimahi Pak. Cimahi, alhamdulillah. Silakan Pak. Saya mau nanyakan yaitu tentang harta. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Ya. Yang kita sedekahkan akan menjadi bekal kita nanti. Betul. Sedangkan yang kita simpen itu akan menjadi rebutan untuk ahli waris. Betul sekali. Apakah akan menjadi fitnah nanti, sehingga tabungan itu sebenarnya kita persiapkan untuk naik haji atau apalah untuk ini. Ya. Apakah yang itu akan menjadi fitnah juga? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya tampung dulu biar banyak yang bisa dijawab ya. Pak Margono ya, mangga. Silakan. Mangga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haji. Pak Ustadz tadi mengenai kematian, bahwa kematian itu tergantung dari kebiasaan kita Pak Ustadz. Nah untuk kematian yang astagfirullahaladzim, yang seperti yang kemarin ada jemaah umroh kita ya, karena kecelakaan, terus ada beberapa juga kejadian karena kecelakaan Pak Ustadz. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Apakah mudah-mudahan sih pada saat menjelang meninggalnya, nah yang kita khawatirkan kalau misalkan dia dalam kondisi sedang tidur, tidak sedang menyebut nama Allah, bagaimana Pak Ustadz dengan kejadian-kejadian seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 2 pertanyaan mungkin di sebelah sini ada dari Pak Haji Sarip, mangga. Alhamdulillah. Tolong dibantu anak-anak santri, Obi. Ibu sebentar Bu ya, Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasan Pak. Ya. Saya itu sering mendapat keterangan-keterangan Pak Ustadz ya dari beberapa sumber bahwa ketika orang yang soleh itu diambil nyawanya itu Pak Ustadz seakan-akan mencabut rambut dari tepung seperti itu, saking mudahnya. Tapi keterangan lain juga ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah diambil ruhnya itu, beliau merasa sekali sakitnya bukan main, sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah sakitnya ini ditimpahkan kepada umatku nanti. Nah, keterangan yang mana Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, Bapak. Dari Bapaknya, mangga satu lagi. Nanti 4 pertanyaan baru dijawab. Mangga dari Pak Endang. 5 Bapak, 5 Ibu ya. Ke Bapak dulu 5 Mas. Ganjil Mas. Pak Haji Endang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Abah Endang di Citopeng pada izin bertanya mengenai Qiyamul Lail Pak Haji. Seueur nu ngartikan sama dengan itikaf. Menurut saya yang minim agamanya, pengetahuan agamanya, kalau itikaf kan berdoa terus menerus di dalam masjid ya Pak, selama 10 hari terakhir. Yang keduanya, apabila
siangnya ikut taraweh Pak Ustadz, malamnya ikut Lailatul lagi di itikaf, boleh tidak? Baik. Itu aja pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi untuk Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rusdan Gani dari Pengalengan. Di sini ada uang fiku mimma razaqnakum. Apakah di sini konotasinya hanya sebatas harta? Apa yang lainnya bisa mungkin baik itu ilmu, pemikiran, atau tenaga untuk kemajuan Islam? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 5 ya Bapak ya, nanti 5 ibu-ibu, mangga mic-nya disiapkan panitia. Ini subhanallah, pertanyaannya bagus-bagus buat semuanya. Ini jadi membuka ilmu kita, membuka rasa ingin tahu kita, manfaat untuk semuanya. Dan yang nyimak lewat live on air juga silakan ketik aja di kolom komentar. Pak Margono di Cimahi tentang harta itu adalah fitnah, itu Pak ya intinya. Terus harta yang bagaimana yang manfaat. Baik, Rasul menyatakan yang namanya hasud, saja hadis ya, hasud itu haram hukumnya, illa bisna ini kecuali dalam 2 perkara. Hasud itu usaha makar, ingin mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang tidak baik, itu namanya hasad atau hasud, dengki bahasa Indonesianya. Haram hukumnya. Dan Islam kita nggak boleh kecuali dalam 2 perkara. Salah satu diantaranya kalian boleh hasud adalah orang yang diberi harta sama Allah, banyak berlimpah, kemudian hartanya digunakan untuk kepentingan agama sampai dia wafat, tidak menyisakan hartanya kecuali semuanya udah dititipkan kepada Allah. Kau boleh hasud kepada orang seperti itu. Yang kedua, boleh hasud kepada hamba Allah yang diberi ilmu agama khususnya. Kemudian ilmu agamanya disebarkan kepada semua umat tanpa pamrih sampai dia wafat. Nah, ini bisa menjawab bahwa harta yang manfaat itu nggak ada lagi harta yang digunakan untuk kepentingan agama. Besar kecil relatif. Ya. Jangan dikira 1 dirham itu Rasul mengatakan akan mengalahkan 1000 dirham. Kalau demikian, logikanya begini, Bapak cuma punya income 1 bulan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Impak 100.000. Teman Bapak punya income 1 bulan 100 juta rupiah. Impak 1 juta. Besar mana Pak? Kalau ada nutan ya. 2 juta rupiah, impaknya 100.000. 100 juta rupiah, impaknya 1 juta rupiah. 1 juta sama 100.000 besar mana? 1 juta. Nominalnya. Coba kalikan persentasenya. Itu makanya ya, bukan nominal yang dilihat Pak. Jahada kesungguhannya. Ya. Ada seorang yang income-nya itu sehari 50.000 rupiah. Dia infakkan 25.000. Jadi setengahnya kan? Temannya income-nya sehari 1 juta. Dia infak 100.000. 25.000 sama 100.000. Gedean mana? 100.000 nominal nama. Tapi kalau dikalikan persentase 25.000 dari 50.000 berapa tuh? Setengahnya di hartanya. Maka bicara tentang harta yang manfaat, ada harta yang untuk kepentingan agama. Maka bahasa kita, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki harta yang kita gunakan untuk kepentingan
agama, Allah menjamin wa ma indallahi baqin. Itulah justru harta yang akan kekal pahalanya. Paham? Makanya di Ramadan ini, terlebih di malam-malam gaji ini, jangan sampai ada hari, malam, siang yang tidak pernah kita manfaatkan infak. Kenapa? Pahalanya wa amalu mudha'afun, berlipat-lipat ganda, 10 kali lipat. Plus Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Berapa sedekah 1 juta sekarang? Itu akan beda nilainya insya Allah dan sedekah di luar Ramadan, Pak. Banyak orang yang cerdas itu, Ustaz Abi pada infak tapi kayak Ramadan bagus. Silakan, mumpung terbuka lebar. Apa itu yang dapat saya tangkap, Pak. Yang kedua, mudah-mudahan tidak puas, Pak ya, tentang kematian, kecelakaan umroh. Rin, saya sampaikan ada 3 pertanyaan saya yang saya tawarkan jemaah atau malam ini bisa jawab. Boleh umroh gratis bulan Juli tanggal 6 terbang. 1, kapan Bapak Ibu maut? Ada yang tahu? 2, di mana Bapak Ibu akan mati? Ada yang tahu? 3, apa yang menyebabkan Bapak Ibu mati? Wallahu a'lam. 3 pertanyaan ini tidak mungkin bisa jawab. Makanya berani diikan kuis. Begitu bisa jawab, cabut di kuisnya. Nah, yang mesti kita jawab pertanyaan keempat. Apa itu? Dalam keadaan apakah kita mati? Ini jangan wallahu alam. Kita diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha untuk wala tamusunna illa wa antum muslimun. Harus mati dalam keadaan muslim. Itu. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang umrah, mudah-mudahan secara lahiriah mereka itu sedang taat kepada Allah. Penyebab kematiannya apa itu kan urusan kita, itu takdir namanya. Itu takdir. Dan musibah-musibah yang menimpa orang beriman itu ujian. Ketika sabar, Allah akan menggantikan pahala tanpa batas. Beda dengan musibah yang menimpa orang yang tidak beriman, azab itu. Ya, itu. Jadi kalau orang yang nggak beriman melihatnya, tuh umroh dengan tabrakan, cilaka, gitu komentarnya. Tiga beriman kabita, pikabita. Masya Allah. Baik. 3, Pak Haji Sarip. Nabi SAW ketika cabut nyawanya, betul, beliau memanggil Fatimah, putrinya. Ya Fatimah, sungguh sangat sakit sakaratul maut ini. Bisa sakit ditusuk dan ribuan pedang. Yang sakaratul maut itu nggak ada yang enak, Pak. Seperti saya, sok cobaan. Hanya nggak lama. Setelah ini tidak ada lagi rasa sakit yang akan ayahanda derita. Sebentar saja. Kubur dihimpit juga, betul sama. Dihimpit juga. Tapi malami dibukakanlah sepanjang mata memandang. Maka dalam doa coba lihat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akim nujulahu wa wasyi madkhalahu. Terangilah alam kuburnya, luaskanlah seluas-luasnya. Jadi insya Allah, Pak, kalaupun itu sakit tapi Allah ridho. Kalaupun sakit Allah ridho, nikmat, Pak. Yang penting dapat ridho Allah. Ya ayyuhan nafsul mutma irji'i ila rabbiki. Itulah makhluk yang diridhoi oleh Allah. Ya, Pak Haji, Pak Soleh ya, Pak Sarip. Yang penting matose wala tamusunna illa wa antum, pastikan kita wafat dalam keadaan muslim, maka insyaallah kita bahagia. Pak Haji Endang, ihya ule dengan itikaf. Ihya ule itu adalah bagian dari aktivitas itikaf. Itu, Pak. Itikaf yang full itu tadi yang saya sampaikan. Iza dan asyru min Ramadan, 10 hari 10 malam. Tidak keluar masjid. Di atas ada ibu-ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan sing istiqomah Bu Hajinya. Di bawah juga ada bapak-bapak nih. Hiji-hijina nih. Sing istiqomah bajinya. Itu 10 hari 10 malam. Siga gampang, Pak. Ya kan cuma memindahkan aktivitas di rumah, di pasar, di kantor ke masjid.
calik di masjid siang malam tong keluar. Kecuali mau buang hajat, ada keperluan yang sangat urgen, boleh masjid lagi. Dan di masjid perbanyak ibadah pada Allah. Gitu. Nah, ketika kita nggak sanggup 10 hari 10 malam itikaf seperti Rasul, maka minimal wa ahya, hidupkan malam-malam harinya. 10 malam. Nggak sanggup, cari yang ganjil. Gila teuing 3 hari yang ganjil terakhir. Masih sampai kene sab'in wa isrin tadi yang saya jelaskan. Sekarang malam 27, jaga jangan sampai tertidur. Kalaupun amat sangat ngantuk jangan dipaksakan, istirahat, tapi istirahat diniati bukan istirahat untuk tidur sampai subuh, hanya sekedar menghilangkan kantuk saja, bangun langsung berzikir lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Udah itu aja satu. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja. Kenapa cuma satu? Nah, Rasul mengajarkan itu. Bukan berarti nggak boleh yang lain, silahkan bebas. Tapi dengan itu saja ketika Allah mengabulkan, maka semua keinginan kita sudah tercover di dalamnya. Udah paham kan rahasia istighfar? Udah ya, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi kalau istighfar itu diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah, semua keinginan kita kalaupun nggak diucapkan, ya ma tashtahi anfusukum. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan sekarang ini. Kita punya masalah apa, problem apa di rumah, di kantor, dimanapun, Allah Maha tahu. Di Lailatul Qadar ini yakin. Tanazzalul malaikatu wa rufiya bi idzni rabbi min kulli amrin. Nah, amrin itu. Semua urusan, karepet, kapusing, kasusah, pokoknya ngemplong panan. Subhanallah. Baik. Terus yang kedua, apakah kalau udah tarik boleh? Bukan boleh, sangat boleh. Harus boleh, harus boleh. Udah tarawih di awal nih, Bapak ingin lanjutkan, tidak masalah. Yang namanya sholat qiyam Ramadan atau disebut tarawih atau disebut bukan. Ya udah qiyam Ramadan atau tarawih ya kalau Ramadan itu. Waktunya itu pilihan. Boleh awalul lail, nisful lail, au akhirul lail. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Tadi udah tarawih. Saya mah udah tarawih, mau iyaul lail ah. Jangan. Lanjutkan. Atau ibadah yang lain bisa. Baca Al-Qur'an dan sebagainya. Bapak Ibu pastikan Bu udah juz berapa sekarang? Nih, mumpung saya ingat, bagi yang masih jauh hansanya, Bu Ibu, buka mushaf Qur'annya tadi di kita anak mana? Di opte. Tapi ya, sambil Rudi nanti saya kasih tahu metode cepat hatam Al-Qur'an. Silakan. Dengan terhindar dari salah bacaan. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu kita semua ada yang belum paham tajwid dan sebagainya, biar tidak salah baca dan dipastikan 50 menit 1 juz. So, 1 jam aja, 1 jam. Kalau 1 jam berarti 30 juz cukup 30 jam. Tinggal dibagi aja. Kalau sehari 10 jam berarti hanya 3 hari. Ya. Dan ini dijamin tidak pernah tidur, Pak. Mau capeun deh. Nih, Pak. Nih kita mulai misalnya dari Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bu di layar, ada ya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita ikut baca. Diikut aja bacaannya. Biar tidak mengganggu kepada teman-teman yang lain. Coklat Ibu tadi. Kandang coklat.
Agalewe nu kibu tah. Ya Bu. أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baca Bu, nu kieu Bu tah. Nu kieu tuh balatak tuh. Ya Bu. Terus di mobil lagi macet, ini program ini pindahkan ke handphone. Setiasa Kang Yana we Kang Dodi lah penyeting kena palinter ya mah, pemuda kieu mah. Ya Pak, urang gaptek nu kolot Pak, panyetelkeun ku ada 30 jut gratis lagi. Alhamdulillah, ini bisa hatam per 10 hari. Penyakitnya handphonenya jalan, korinya Syekh di Mekah baca terus tanpa berhenti, jeung terhaus di taman. Remedenu Bapak Ibu nak kerek, tapi tetap tanda gusnya berjalan. Jadi kalau kita capek lah, di pause aja dulu Bu, istirahat dulu. Ya, jadi hancanya jelas. Nanti lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang udah terbiasa, alhamdulillah, lanjutkan aja pakai mushaf manual, itu yang lebih bagus. Tapi andai kata misalnya sering tunduk tukop muka Al-Quran, namanya salaman, huai 20 kali, gitu tah. Bantos senuki. Baik. Terakhir tentang infak Mas ya, betul. Apakah infak itu hanya berupa uang? Tidak. Rasul menyatakan selamatkanlah kau dari api neraka kalaupun cuma dan 1 butir kurma. 1 butir kurma untuk apalah nilainya, tapi itu bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Masya Allah. Bahkan qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik itu juga merupakan sedekah. Senyum manis juga itu sedekah. Cuma jangan kotak impak diajak senyum hehe. Naon Pak sedekah. Mastata'tum, prinsipnya sesuai kemampuan. Kemampuan yang maksimal. Ingat, ketika kita bersedekah bukan untuk Allah, Allah nggak butuhin recehan kecil. Bukan untuk DKM, bukan. Bukan untuk ustadz apalagi. Fali nafsihi, kembali kebaikannya untuk diri kita. Ingat, kita ini akan hidup lagi nanti setelah mati dan perlu bekal yang banyak dipakai. Oh ya, nah mudah-mudahan ini bisa nerap dan bisa diamalkan. Masya Allah waktunya Kang Yana, Kang Mas Boto, silakan Ibu. Udah siap Bu, silakan. Siap Pak Ustadz. Sareng Bu Sari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan ya. Betul. Bukan malam genap. Lalu kalau misalnya antara si A dengan si B itu Lailatul Qadarnya, apakah misalnya kalau malam 25 itu sama atau beda Pak Ustadz? Baik. Itu saja yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut silakan Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pada itu maros perkawis zakat. Kami sareng Ibu Nuraini di Subang Pak. Oh Subang, Masya Allah. Pada itu maros perkawis zakat fitrah. Ya. Upami daerah abdi sok ngange artos. Ya. Dititipkan ke Pak RT, ya. Tapi artosna teh henteu digalihkeun kana beas, ya. Janten dibagikan artosna anu ditaruskeun ku abdi eta sah atanapi henteu zakat fitrahna. Musa kita Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak. Mangga masih ada kesempatan lagi untuk ibu-ibunya. Mangga Bu. Kesempatan baik silakan manfaatkan. Ada Bu? Enggak, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Foni dari Bekasi Pak Ustadz. Bu Karti. Foni Pak. Ibu Foni baca. Ya. Foni. Ibu aja, mangga baca. Ya, saya pernah
mendengar penjelasan tentang alam barzah. Ya. Bahwa umat muslim di alam barzah itu bisa saling bersilaturahim. Ya. Tapi bagi umat muslim yang muhsinin. Ya. Lalu pertanyaan saya sering bermimpi bertemu dengan orang tua saya dan nenek saya, Pak. Ya. Mimpi dengan orang tua yang telah meninggal, Bu ya? Iya, bermimpi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Apakah, dan ada juga pernah saya mendengar penjelasan bahwa saat kita sedang tidur, arwah kita itu kan ada di tangan Allah, katanya seperti itu ya Pak Ustadz. Lalu apakah dimungkinkan bahwa orang yang sedang tidur itu arwahnya bertemu dengan arwah yang sudah meninggal di alam barzah sana? Sampai dengan saat ini saya masih belum bisa yakin apakah memang betul itu ada dalilnya atau gimana Pak Ustadz. Karena cukup mengganggu pemikiran saya, karena memang saya sering kepingin sekali ketemu dengan orang tua saya, rindu gitu. Saat dipertemukan di dalam mimpi memang ada kepuasan tersendiri. Itu aja sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin ini ada dari sahabat DM Ustadz. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf menyimpang dari tema. Ramadan tahun lalu di Yaulail saya mengakui dosa-dosa yang hanya saya dan Allah SWT. Memohon kepada Allah untuk menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bulan Syawal tahun lalu saya diberikan ujian yang sangat berat untuk keluarga kami. Setahun ini saya terbaik karena setahun ini saya lebih dekat dengan Allah SWT, anugerah barokah saya berlomba untuk bekal. Tapi tahun ini juga tahun yang sangat berat untuk kami karena kehilangan salah satu anak kami. Selama ini kami bersobar, bertawakal, tapi hati masih sangat berat. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah karena waktu ya. Baik, terima kasih. Kembali kepada ibu yang pertama. Mau tanya Bu Jasa tentang Lailatul Qadar ini Bu ya. Baik. Itu hal yang gaib. Pada hadis Nabi SAW, hadis Sahih jelaskan, karena ini gaib, maka apa anjuran beliau? Beliau menganjurkan kepada kita, ini Pak, saya tampilkan, Kang Yana punten saya tunai, supaya kita ini mencari Lailatul Qadar pada 10 malam. Al-Bukhari. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena gaib Pak. Terus tentang apakah seorang akan mendapatkan pada malam yang sama juga gaib. Allahu a'lam bishawab. Yang penting hemat saya, menurut hadis Al-Bukhari juga dari Aisyah Umminin, yang diwajibkan pada kita berikhtiar maksimal untuk mendapatkannya. Ada 3 ikhtiarnya. 1, syadda mizarahu, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Beda dari hari-hari malam-malam biasa. Pak, Bu, apakah di luar Ramadan Bapak sering ngaji jam sekian, jam hiji? Undangan pengajian jam 1 malam datang mual. Kalau datang lagi. Ini kan luar biasa. Insya Allah mudah dicatat oleh Allah ya. Ini salah satu upaya syadda mijarahu, membuktikan betul-betul serius kita ingin mendapatkan Qadar. Yang kedua, wahya, begadang.
Begadang Pak, menghidupkan malam itu begadang. Diisi aktivitas ibadah, ibadahnya tidak dibatasi. Cuma diantara zikir yang diajarkan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu aja udah cukup betulnya Pak. Bapak duduk punya wudhu hadap kiblat, Allah capek istirahat bangun lagi, itu aja udah cukup sebetulnya. Baca Al-Quran yang lainnya silakan. Yang ketiga, wa yuqadhu ala, mengajak keluarga untuk bersama-sama ibadah. Lakukan itu petunjuk Nabi itu. Insya Allah kita dapat itu qadar. Ya. 3, tentang zakatul fitri dengan uang. Hadis Al-Bukhari, Rasul menyatakan dengan tegas bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min syair. Rasul telah memfardukan zakatul fitri itu sebanyak 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Dari yang lain, aw so'an min to'amin, atau 1 sok dari makanan pokok. Yang disebut dalam hadis bukan dengan dirham, bukan dengan real, bukan dengan uang, tapi dengan to'amin, makanan pokok. Ini tidak ada dalil, saya belum menemukan dalil yang menerangkan Rasul atau para sahabat zakatul fitri dengan uang, tetapi beliau dengan makanan pokok. Bukan berarti dengan uang tidak sah Pak. Itu para ulama, isian para ulama gitu, dibolehkan dengan uang dengan catatan sejumlah harga beras yang dikonsumsi. Kalau harganya 15.000 ya 2,5. Jangan makan beras Cianjur yang bagus, zakat beras raskin, nggak boleh. Tapi afdoliyahnya yang utama itu yang apa Nabi lakukan, so'an min tamrin atau so'an min syair, dengan beras. Makanya di DM ini kalau ibu ada transfer dari Sukabumi di mana dengan beras sekian jiwa, dibelikan sama beras di sini. Yang diterimakan kepada mustahik zakat itu dipastikan beras. Kalau itu zakatul fitri, itu memenuhi sunnah Rasul, itu yang lebih afdal. Para ulama menjelaskan semua sepakat itu zakatul fitri yang paling afdal, yang the best. Ya, ketika kita masih bisa melakukan yang afdal, kenapa melakukan yang KW 1-2 jangan, yang hebat aja. Baik gitu Bu ya. Nah, ketika ibu telah menitipkan zakat fitrah kepada siapapun amin zakat, maka kewajiban ibu telah tertunaikan. Adapun misalnya, bukan tanda kutip, ada penyimpangan dan sebagainya, itu ditanggung oleh oknum yang menyimpangkannya. Baik mujaki, Bapak Ibu yang tatip zakat itu sudah bebas dari kewajiban pada Allah dan Rasulnya. Itu singkatnya. Wajah poni tentang emut mereka sepuh, terus ngantun ke sami Bu. Siapa orang yang tidak ingat pada orang yang kita cintai yang telah meninggal, termasuk yang keempat dari online ya, dari apa? Radio DM, TV DM. Sama. Terus seringkali mimpi. Mimpi itu pedoman dari Nabi cuma ada 2. Kalau mimpinya bagus, bangun tidur ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, boleh kasih tahu yang lain. Kalau mimpinya jelek, pikasyunun, bangun tidur berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lantas meludah ke sebelah kiri, selesai. Jangan terobsesi oleh mimpi. Mimpi dengan orang tua, orang-orang yang kita cintai yang telah wafat, doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Ya. Ketika tidur betul, ruh kita itu tidak ada pada jasadnya. Makanya doa yang diajarkan Nabi yang sahih, bismika Allahumma, tehnya masih tinggal dibalik, bismika Allahumma ba'dama amatana. Balik. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Makanya sebelum tidur itu yang nyunah betul, wudu terlebih dahulu, sunnah hukumnya. Baca An-Nas, tiup dulu telapak tangan dua-duanya, An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas, usap muka sampai ke bawah dalam kondisi terlentang sesampainya tangan.
Lebih bagus diulang 3 kali. Terus baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Siapa yang baca istighfar sebelum tidur, sebelum subuh dia bangun, aja datang, fahuwa min ahli jannah. Rasul menjamin dia bagian di ahli surga. Jikalau tertimpa tidur itu ya. Gitu. Ya minimal berdoa bismika Allahumma amut wahya. Wajah gitu ya. Terakhir tadi saya sudah sampaikan, memang tanda bahwa kita sayang pada anak saudara yang telah wafat selalu teringat. Memang betul. Tetapi di lain pihak yakini bahwa kematian itu termasuk ujian bagi hamba yang beriman. Al-Baqarah 155. Termasuk ujian bagi orang yang beriman. Dan di Ar-Ra'd surah 13 ayat 23, tidak usah khawatir, nanti Allah akan mempertemukan kita lagi. Tolong dibuka Ar-Ra'd ayat surah 13 ayat 23. Allah akan mempertemukan kita lagi, bahkan di surga ketemunya nanti ya, dengan mereka keturunan-keturunan kita yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Ini buatnya Bu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kabar gembira untuk kita. Jadi kalau ditinggal wafat itu bukan ditinggal untuk selamanya. Salah itu deh. Suamiku sudah meninggal untuk selamanya. Enggak. Siti Fatimah sebelum wafat digenteran, sini Fatimah, dibisikin. Beliau nangis. Dipanggil lagi yang kedua, dibisikin lagi. Beliau tertawa. Istri Rasul kaget setelah Rasul meninggal. Istri Aisyah kumpul dengan istri yang lain, manggil, wahai Fatimah, sini anda. Kami ini kan istri Nabi, punya hak tahu apa yang dibisikkan Nabi. Kok kenapa yang pertama aku menangis, yang kedua ketawa? Beliau menjawab, yang pertama ayahanda mengatakan mungkin ayahanda tidak akan lama lagi akan kembali pada Allah, maka aku nangis, sedih. Yang kedua belum bisikan, wahai Fatimah, yang akan lebih dulu menyusul menemui ayahanda adalah engkau. Betul. Siti Fatimah meninggal. Ya artinya kalau kita tinggal wafat oleh orang tua, ayahanda, ibunda, oleh suami, istri, oleh anak-anak, tidak usah terus menjadi kesedihan yang berkepanjangan. Awas, masuk niyahah, tidak menerima kepada takdir Allah. Merata. Udah doakan saja. Fokus ibadah lagi. Nanti akan dipertemukan nih, jannatu adnin, tempat mereka ada surga Aden, yadkhulunaha, nanti mereka akan dipersilakan untuk masuk ke dalamnya, waman sholaha, bersama-sama orang yang beriman, min abaihim, dari semua orang tua mereka, wazwajim, istri-istri mereka, waduriyatim, dan semua anak cucu mereka. Masya Allah. Usaha Bang. Ya, yang penting anak cucu semua bina supaya terus punya tauhid, keimanan yang mantap. Terutama tauhid aja. Tauhid apa? Yang lainnya mengikuti. Bahkan ketika masuknya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sebelum kita masuk, para malaikat mendahului masuk ke pintu-pintu yang akan kita masuki, sambil mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian hamba Allah karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Ya, sabar ya. Teman sekalian, waktu juga membatasi kita, saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. 1:30 ada waktu sampai pukul 3. Pesan saya, fokuskan ya.
malam ini, lebih khusus lagi di malam-malam yang sudah. Ya, hadirkan di hati kita hanya Allah Azza wa Jalla. Di sini banyak teman-teman, mungkin ada 300-an jamaah, tapi ketika kita sholat qiyam Ramadan, yang ada di hati kita hanya Allah Azza wa Jalla. Gitu ya? Baik, sekian dan terima kasih. Infak sedekah, terima kasih. Yang ingin berinfak bersedekah silakan ditunggu. Mau langsung ke rekening juga boleh. BSI, saya kasih tahu nomornya 21210-20301 atas nama Darul. Di halaman 4 ada Bu, 21210-20301 atas nama Mutakin. Pas malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Sok klik aja nomor apa lebetan ya. Wios ageng oke asal ikhlas we nya. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan kehilapan, juga ibu-ibu tim yang masak. Insya Allah sami pahalana. Semua tim bertugas di dapur, yang bertugas pembersih masjid, segala semuanya ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pahala pada kita yang berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan betul-betul tahun ini kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Sekian, terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'un, amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Hadirin sekalian, nanti subuh bersama Ustaz. Saya tugas siaran, mohon maaf tidak bisa membimbing sebelum sholat subuh. Ketemu lagi nanti malam 29 insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri acara ini, dan juga sahabat DM dimanapun berada, terima kasih sudah bisa menyimak dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf barangkali menyampaikan pertanyaannya tapi belum sempat kami bacakan, insya Allah nanti di malam yang ke-29. Dan juga untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Yaumul Lail, dan juga nanti dilanjutkan dengan makan sahur bersama. Dan juga terima kasih yang sudah ikut menjaga kebersihan, ketertiban demi kenyamanan kita bersama untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu, selamat bersiap-siap untuk sholat, dan nanti kita akhiri dengan sholat subuh berjamaah. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.